siapapun mereka yang ketika mereka keluar untuk mencari karunia Allah di dalam pekerjaan dan perdagangan yang mereka lakukan, lalu mereka meninggal dunia di dalam perjalanan itu, bisa jadi meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Selama apa yang dilakukan lahir dari mindset yang benar, bahwasanya itu dia lakukan semata-mata karena Allah, supaya dia mampu menegakkan tulangnya beribadah kepada Allah dan supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Makanya ada satu fatwa yang pernah ditanyakan kepada seorang ulama, bagaimana status orang yang bekerja, lalu dia keluar dari rumahnya. Setelah dia keluar dari rumahnya, di dalam perjalanan menuju tempat dia bekerja, dia mengalami kecelakaan. Apakah dia mati sebagai hambanya dunia, ataukah dia mati sebagai hambanya Allah dalam kondisi husnul khatimah? Maka Syekh ini lalu memberikan jawaban, uraian, dan penjabaran. Beliau mengatakan, ulama ini, kalau ada seseorang fulan, dia keluar dari rumahnya, dia bekerja, lalu mengalami kecelakaan di dalam aktivitasnya yang menyebabkan kematiannya, maka sesungguhnya dia bisa dihukumi mati husnul khatimah, atau dia bisa dihukumi dengan mati sebagai budaknya dunia, tergantung apa niat yang menjadikan dia keluar dari rumahnya ketika menuju ke pekerjaannya. Kata ulama ini, kalau dia keluar dari rumahnya, lalu dia menyadari, dihadirkan pikirannya, dihadirkan jiwanya, mindfulness dia, bahwasanya keluarnya dia semata-mata karena Allah, dia bekerja karena Allah yang memerintahkan supaya keluarganya mendapatkan sesuatu yang halal dan tidak terkenyangkan dengan yang haram, dan tidaklah dia dan keluarganya menjadi beban bagi orang lain. Dan ini yang menjadikan dia keluar dari rumah, perjalanan yang dia tempuh sampai mengalami kecelakaan, maka dia bisa jadi mendapatkan husnul khatimah. Karena apa yang dilakukan semata-mata karena perintahnya Allah untuk keluar dari rumahnya. Tapi bisa jadi, kata ulama ini, tapi bisa jadi dia matinya sebagai budaknya dunia. Kapan itu? Ketika dia keluar dari rumah, tidak ada yang dia inginkan kecuali dunia. Dia tidak tahu bahwasanya yang memerintahkan dia bekerja itu adalah Allah. Dia tidak membutuhkan sama sekali pikiran bahwasanya dia harus mencukupi keluarganya dengan yang halal dan harus menyapihnya dari yang haram dan syubhat. Kalau ini yang dia dapatkan ketika sebelum keluar rumah hanya untuk mengejar dunia dan tumpukan-tumpukan materi yang dia peroleh di balik gaji yang dia dapatkan, kalau ini yang menjadikan dia keluar dari rumahnya, maka bisa jadi matinya sebagai budaknya dunia. Dan ternyata yang menarik ketika saya mendengarkan fatwa ini adalah yang membedakan cuma satu, mindset ketika sebelum keluar dari rumah di dalam bekerja. Kalau dalam bahasa kita, yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan mereka, matinya diperlakukan beda oleh Allah dan para malaikat yang mencatat mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita faham. Jadi akhirnya setelah kita memahami, oh bekerja itu urusan seni hubungan muamalah kita dengan Allah, karena Allah menebarkan karunia yang begitu besar dalam kehidupan ini dan kita diperintahkan untuk keluar bekerja sebagaimana Nabi Daud bekerja, dan Nabi Daud bagaimana tangannya menjadi kasar ketika beliau memberikan pekerjaan dan memberikan karunia untuk keluarganya. Kita mendapati para nabi, mereka menggembala kambing untuk mendapatkan air susunya dan mendapatkan ternak dari kambingnya untuk dijual. Dan semuanya itu kita peroleh dari kehidupan kulturnya para nabi dan para rasul. Maka disinilah kita paham. Maka disitulah akhirnya kita memahami. Berarti poin yang pertama yang kita harus lakukan adalah memastikan betul bahwasanya mindset kita di dalam pekerjaan itu bukan semata-mata urusan dunia. Jadi maaf ya, saya kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan dia bekerja itu berarti budaknya dunia. Belum tentu. Belum tentu. Makanya bisa jadi orang yang bekerja itu justru mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Selama dilandasi dengan referensi yang benar, niat yang benar semata-mata karena Allah. Inilah pentingnya mindset. Dan mindset ini terbangun di atas referensi yang didatangkan dari kitabullah dan sunnah dan contoh-contoh para ulama salaf.